Hai Sobat Mediva, bagaimana kabar kalian? Semoga baik ya Sobat, sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya robbal alamin. Seperti biasa kali ini kita akan membahas seputar merpati. Sebelum kita lanjut, silahkan Sobat semua ambil segelas kopinya, nyalakan rokoknya dan duduk manis. Langsung saja, jangan lama-lama. Sedikit berbagi pengalaman tentang pengobatan dubur anus merpati yang keluar. Obati dengan amoksisilin 500 gram dan sembuh tanpa operasi. Berikut kami bagi sedikit pengalaman dan semoga bermanfaat. 1. Begitu terlihat merpati dubur anusnya keluar, langsung kami pisahkan merpati dalam kandang sendiri untuk mencegah dubur terkena gesekan atau gerakan berlebih. 2. Beri amoksisilin 500 gram, 1 kaplet dibagi 4, berikan per hari 1/4 kaplet tadi selama 3-4 hari berturut-turut. 3. Beri pakan fur basah, pakai 591 atau 511 degen pertimbangan butirannya yang lebih halus. Dan 4. Beri cukup air minum, air selalu tersedia, dicek rutin, jangan sampai tempat minum kosong. Insya Allah dalam 3 hari dubur yang keluar tersebut akan kembali normal. Fur basah biasanya saya berikan sampai dubur merpati menunjukkan kesehatan yang cukup baik. Berikut adalah racikan jamu tradisional untuk mencegah penyakit dan meningkatkan daya tahan tubuh merpati. Tinggian bahan: 1. Kuning telur ayam kampung, bebek entok 3 butir. 2. Madu alam murni 10 sendok makan. 3. Kunyit kunir tepung 10 sendok makan. 4. Kencur tepung 5 sendok makan. 5. Temu kunci 1 ujung jempol. 6. Ubi rumput teki 5 buah. 7. Sarang burung walet tidak mutlak. Bahan 2 di atas sudah cukup menyehatkan dan menguatkan serta sebagai anti penyakit, kunyit dan ubi rumput teki. Cara pembuatan: 1. Kuning telur dicampur dengan madu, aduk sampai kental, matang. Kalau kuning telur tidak mengental berarti madunya bukan madu murni alias madu palsu. 2. Temu kunci dibakar kemudian diparut atau ditumbuk hingga halus. 3. Kunyit dan kencur jika tidak tersedia bubuk plus ubi teki juga dibakar dulu biar steril kemudian ditumbuk sampai halus. Semua bahan dicampur dengan adonan kuning telur dan madu, aduk sampai rata dan kental. Jemur di terik matahari sampai setengah kering, baru kemudian buat butiran pil kecil. Jemur lagi dan siap sebagai asupan pembalap. Pada saat merpati tinggian latihan diberikan tiap malam dan dalam kondisi istirahat cukup berikan 2-3 hari sekali 1 butir. Asupan tambahan 2 hari sebelum latihan, tambah asupan hati ikan laut yang telah dikeringkan secukupnya. Tambahkan seminggu sekali. Minyak ikan, vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, manfaat tanaman lateng putih atau anting-anting selain untuk memerah mata bisa juga untuk terapi pengobatan burung yang ngorok. Tersengal-sengal karena terganggu enetik yang ada di kerongkongan atau hidung yang tersumbat kotoran. Cara: ambil 10 lembar daun dan cuci yang bersih, setelah itu lumat daun sampai lembek. Celupkan pada air hangat dan diperas, ambil airnya, teteskan air perasan yang berwarna kehijauan sebanyak 1 sendok teh ke dalam mulutnya, pastikan ditelan. Setelah itu, pegang burung dengan posisi kepala menghadap ke bawah, tunggu beberapa menit. Kotoran enetik akan keluar dengan sendirinya. Burung akan terlihat lemas tapi tidak apa, setelah itu burung dikurung dan jauhkan dari sinar matahari. Bukunya Brian Vickers yang menurut saya apabila digabungkan dengan teorinya Bishop akan saling melengkapi dalam menilai eye sign. Pendekatan kedua penulis ini sangat berbeda tapi menurut saya justru saling melengkapi. 1. Kalau Bishop memfokuskan pada circle of correlation tapi Vickers lebih enet pada iris.
Vickers juga melihat circle of correlation tapi hanya sebatas untuk melihat speed line dan distance line yang lokasinya ada di circle of correlation. 2. Vickers membuat klasifikasi berdasarkan skala antara 90 SD 95 baik untuk Racer maupun Breeder. Skor 90 adalah kelas babuan dan 95 kelas Super Breeder atau Super Racer. 3. Burung dengan kualifikasi breeder irisnya harus kaya warna, kuat dan seperti bergelombang. Mungkin kalau kita lihat gambar otak manusia, bentuknya seperti berbukit-berbukit, tidak rata. Ada juga yang mengibaratkan seperti kalau aluminium foil, pembungkus dari bahan kertas aluminium, kita remas-remas dan bentuk seperti bola. Maka bentuknya berkeriput, bergelombang. Semakin jelas gelombangnya, maka semakin bagus sebagai breeder. 4. Mata dengan kualifikasi Racer warnanya harus kuat tetapi tidak perlu bergelombang, flat datar. Jadi yang membedakan Breeder dan Racer hanyalah permukaannya seperti bergelombang atau rata. Saya kira itu prinsip dasar bukunya Brian Vickers. Banyak grader, tukang seleksi, menggunakan gabungan pendapatnya Bishop dan Vickers dalam menilai burung dengan teori Eyesight. Dalam bermain burung merpati, tentunya kita harus memiliki pedoman atau panduan yang dipegang guna mendapat hasil yang maksimal. Adapun beberapa tips tersebut. 1. Kesehatan yang baik memberikan kontribusi 75% bagi keberhasilan lomba dan beternak, jadi kesehatan sangat penting. Meskipun burungnya bagus, kalau kesehatannya kurang bagus kerjanya bisa tidak maksimal, demikian juga bila berternak hasilnya pun kurang memuaskan. 2. Dalam menjadikan burung berkualitas dengan melatih saja tidak cukup, namun pemberian vitamin, nutrisi dan perawatan memiliki andil yang sangat besar guna menjadikan burung menjadi berkualitas dalam lomba. Obat-obatan tidak akan menambahkan kecepatan dan kemampuan burung bertambah, namun hanya membuat merpati menjadi sehat dan siap dilatih lomba selama pemberian nutrisi secara benar. 3. Dalam memilih dan menilai merpati tidak ada satu alat pengujian pun yang lebih bagus selain dari dimainkan, karena dengan dimainkan kita menilai secara langsung apakah merpati tersebut bisa memiliki prospek ke arah lebih baik apa tidak. Meskipun burung anakan burung bagus dan bodi montok, kalau dimainkan jelek maka harus diupiker. 4. Memiliki sedikit burung yang bagus akan lebih baik daripada punya banyak tapi tidak berkualitas, karena akan menghambat kemajuan merpati lainnya. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. 5. Dalam melatih, beri kesempatan piik untuk menjadi dewasa. Jangan dilatih berlebihan saat masih piik. Lebih baik menyiapkan otot piik kuat daripada nanti diporsir menjadi tidak baik. 6. Dalam mengikuti lomba, mengikut sertakan banyak burung bukan kunci untuk memenangkan lomba, karena burung kualitas akan mampu bertanding sampai puncak. Daripada menerjunkan burung yang setengah dan coba tapi malah menghabiskan biaya. 7. Sebuah kandang ternak akan maju atau berkembang tergantung ada tidaknya betina yang mampu menurunkan anakan yang berkualitas golden pair untuk mencetak juara. 8. Timbulnya penyakit merpati bagi para peternak disebabkan dari kandang yang terlalu sesak, kurang bersih dan minimnya pengetahuan tentang perawatan merpati. 9. Beternak merpati harus sabar, konsisten, teliti dan setahap demi setahap, alon-alon asal kelakon. Mulailah dengan 3-5 pasang indukan ternak dan kembangkan ternaknya dengan menggunakan indukan inti yang sudah terbukti bagus. Sekali lagi, jangan percaya dengan katanya, namun bukti jauh lebih penting dari cerita yang tidak memiliki bukti. 10. Dalam melakukan penyilangan, gunakanlah burung yang kinerja bagus dengan burung yang kinerja bagus atau juara dengan juara. Jangan sekali-kali mencoba yang tidak pasti atau beternak.
Burung yang belum teruji kualitasnya. Miss, bagus dengan kurang bagus dengan bagus sama dengan lebih baik sama dengan bagus dengan bagus. Jangan seperti tukang bengkel yang pakai prinsip saling melengkapi. Ini makhluk hidup bukan mesin yang bisa dibongkar pasang. 11. Hindari beli burung yang merupakan hasil ternak berdasarkan pedigree bertahun-tahun. Biayanya akan mahal dan hasilnya akan boncos. Maksudnya jangan terlalu fanatik dengan satu terah saja, meskipun terah tersebut baik. Burung bagus bisa dari terah apa saja. 12. Banyak peternak mengalami penurunan, jatuh karena berusaha melakukan perubahan dengan cara memasukkan darah baru. Maksudnya kalau mau memasukkan darah baru harus hati-hati. Lakukan pengujian terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke darah yang sudah ada. Kalau saya pribadi lebih cenderung membuat terah baru daripada merubah yang sudah ada dengan mencampurkan terah lama dengan terah baru. 13. Jangan pelihara burung terlalu banyak namun tidak berkualitas, namun peliharalah yang sudah terbukti juara. 14. Burung yang cerdas tidak akan mengalami kesulitan untuk pulang kandang, joki, dan akan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau pindah-pindah lapangan. 15. Banyak peternak terkenal menggunakan burung terpilih dari peternak lain sebagai bahan crossing untuk mencetak racer, performance crossing, guna mendapat tambahan varian baru di kandang ternak daripada mencari burung juara yang kagetan untuk dijadikan bibit. Apalagi harus membeli di pasar pakai prinsip untungan jangan sekali-kali dilakukan. Kalau bagus kenapa harus ada di pasar? 16. Dalam mengikuti lomba untuk mendapatkan kemenangan, jangan mengandalkan hoki semata atau untungan. Kalau prinsip ini dipakai, lebih baik Anda beli lotre atau undian berhadiah, karena prinsip dalam lomba adalah merpati yang diterjunkan sudah siap tarung dan bisa diandalkan. 17. Luangkan waktu yang berkualitas, maksudnya serius, dalam beternak dan bermain merpati. Jangan memelihara burung hanya iseng atau mengisi waktu luang karena hasilnya tidak memuaskan, bosan, rugi waktu dan biaya, serta akhirnya bubar. 18. Dalam berternak dan menyeleksi burung yang akan dilombakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka laksanakan kompetisi yang ketat berdasarkan hasil kinerja di lapangan. Jangan terpengaruh keturunan, demikian juga dalam ternak. Jangan ternak berdasarkan warna, bodi, mata, sayap, anatomi, dan katurangan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.